Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Suroto Koento. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Tentara Nasional Indonesia Suroto Koento adalah seorang tokoh militer Indonesia yang turut ambil bagian dalam Revolusi Nasional Indonesia. Lahir sekitar tahun 1921 atau 1922. Suroto Koento dikenal sebagai perwira muda yang memiliki semangat nasionalisme tinggi dan keberanian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Tentara Nasional Indonesia Suroto Koento merupakan salah satu tokoh penting dalam masa transisi menuju kemerdekaan Indonesia. Beliau menjadi salah satu dari 4 utusan pembela tanah air yang mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Letnan Kolonel Tentara Nasional Indonesia Suroto Koento aktif dalam Badan Keamanan Rakyat Resimen 5 Jakarta Raya, dan juga menjadi bagian dari pasukan pengawal Presiden Soekarno dalam peristiwa penting seperti rapat raksasa di lapangan Ikada. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Tentara Nasional Indonesia Suroto Koento lahir sekitar tahun 1921 atau 1922. Peran pentingnya mulai terlihat saat Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, beliau langsung bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat. Letnan Kolonel Tentara Nasional Indonesia Suroto Koento dinyatakan hilang pada tanggal 27 November tahun 1946. Dalam situasi yang masih belum sepenuhnya jelas hingga kini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Tentara Nasional Indonesia Suroto Koento menjalankan aktivitas militernya terutama di Jakarta. Saat masih menjadi anggota pembela tanah air, beliau bertugas di Asrama Budi Kemuliaan Jakarta. Setelah kemerdekaan, keterlibatannya dalam Badan Keamanan Rakyat dan pengamanan Presiden Soekarno juga berlangsung di wilayah Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Tentara Nasional Indonesia Suroto Koento berperan aktif dalam perjuangan karena latar belakang nasionalisme dan keberadaannya dalam struktur militer pembela tanah air yang mulai sadar akan kesempatan untuk memerdekakan Indonesia. Tindakannya membobol segel radio untuk mendapatkan kabar kekalahan Jepang, dan tindak lanjutnya menyebarkan kabar tersebut menjadi titik awal keberaniannya dalam mempengaruhi keputusan politik tingkat tinggi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Tentara Nasional Indonesia Suroto Koento secara berani membobol segel radio sekutu untuk memperoleh informasi penting tentang menyerahnya Jepang pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Dengan informasi tersebut, beliau memicu pertemuan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mempercepat kemerdekaan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, beliau secara langsung terlibat dalam pembentukan dan pengamanan negara melalui Badan Keamanan Rakyat. Dan kiprahnya sebagai pengawal presiden dalam peristiwa penting seperti rapat raksasa Ikada. Beliau akhirnya dinyatakan hilang dalam suasana revolusi fisik yang masih berkecamuk pada tanggal 27 November tahun 1946. Letnan Kolonel Tentara Nasional Indonesia Suroto Koento merupakan salah satu tokoh militer muda yang berperan dalam momen-momen krusial menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lahir sekitar tahun 1921 atau 1922, Suroto Koento muncul sebagai perwira pembela tanah air yang ditempatkan di Asrama Budi Kemuliaan Jakarta. Keberadaan beliau dalam institusi militer bentukan Jepang ini memberikan akses strategis terhadap sumber informasi.
dan jaringan militer yang kelak dimanfaatkan untuk mendorong kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, ketika berita kekalahan Jepang terhadap sekutu beredar melalui siaran radio, Suroto Koento dengan inisiatif pribadi membobol segel radio sekutu, dan berhasil mendapatkan informasi penting tentang penyerahan Jepang. Dalam situasi yang masih dikendalikan tentara pendudukan Jepang, tindakan ini sangat berisiko, dan mencerminkan keberanian serta semangat patriotisme yang tinggi. Informasi tersebut kemudian disebarkan kepada para perwira pembela tanah air di asrama, yang pada akhirnya melahirkan keputusan untuk mengutus 4 orang untuk menemui Soekarno dan Muhammad Hatta guna mendesak pelaksanaan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Dari perspektif politik dan diplomatik, tindakan Suroto Koento dan 3 rekannya mencerminkan peran sentral kelompok muda dalam mendorong lahirnya negara Republik Indonesia. Dalam konteks historis, desakan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta terjadi di tengah perdebatan antara golongan tua yang cenderung lebih berhati-hati, dan golongan muda yang menghendaki kemerdekaan segera. Posisi Suroto Koento di tengah dinamika tersebut menunjukkan bahwa pembela tanah air tidak sepenuhnya menjadi alat Jepang, melainkan memiliki elemen nasionalis yang kritis dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Suroto Koento langsung bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat Resimen 5 Jakarta Raya di bawah pimpinan Moefreni Mumin. Resimen ini berperan penting dalam menjaga stabilitas Jakarta pada masa-masa awal kemerdekaan ketika pemerintah Republik Indonesia belum memiliki struktur militer yang mapan. Dalam kapasitasnya sebagai perwira, Suroto Koento tidak hanya terlibat dalam tugas-tugas militer, tetapi juga dipercaya menjadi bagian dari pasukan pengawal Presiden Soekarno, terutama dalam peristiwa bersejarah Rapat Raksasa Lapangan Ikada pada tanggal 19 September tahun 1945. Dalam peristiwa ini, kehadiran ratusan ribu massa berisiko menimbulkan kekacauan. Namun situasi berhasil dikendalikan secara damai, dan menciptakan legitimasi moral yang kuat bagi kepemimpinan Soekarno. Dari sudut pandang kemanusiaan dan psikologis, karakter Letnan Kolonel Tentara Nasional Indonesia Suroto Koento dapat dilihat sebagai representasi semangat idealisme generasi muda pasca kolonial. Keberanian membobol radio, menghadap Soekarno, hingga menjadi pengawal presiden dalam situasi genting menunjukkan kombinasi antara keberanian, disiplin militer, dan komitmen pada perjuangan rakyat. Namun, hilangnya beliau pada tanggal 27 November tahun 1946 menyisakan ruang gelap dalam narasi sejarah kemerdekaan. Tidak diketahui secara pasti dalam kondisi apa Letnan Kolonel Tentara Nasional Indonesia Suroto Koento dinyatakan hilang. Dalam konteks revolusi fisik yang sedang berlangsung, banyak prajurit Republik menjadi korban penculikan, penghilangan, atau gugur dalam tugas tanpa dapat diidentifikasi. Hilangnya Suroto Koento menambah deretan tokoh-tokoh militer yang gugur tanpa jejak, namun berjasa dalam fondasi awal kemerdekaan. Secara historis, kontribusi Letnan Kolonel Tentara Nasional Indonesia Suroto Koento penting untuk dimunculkan kembali dalam narasi besar sejarah nasional. Selama ini, banyak tokoh-tokoh dari unsur militer muda yang berada di balik layar proklamasi dan perjuangan awal Republik belum mendapatkan pengakuan yang memadai dalam kurikulum pendidikan nasional maupun diskursus publik. Padahal, tokoh seperti Suroto Koento menjadi penghubung antara gerakan rakyat, struktur militer, dan elit nasionalis. Dalam studi historiografi, keberadaan tokoh-tokoh semacam ini sangat penting untuk memberikan gambaran utuh bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil sinergi berbagai komponen, bukan semata-mata hasil perjuangan tokoh elit semata. Dari sudut pandang militer, Suroto Koento adalah representasi prajurit transisi dari angkatan yang dilatih oleh penjajah menuju angkatan yang memerdekakan bangsanya. Transformasi dari pembela tanah air menjadi Badan Keamanan Rakyat,
Lalu ke Tentara Keamanan Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia adalah fase penting dalam sejarah militer Indonesia. Dan sosok seperti Suroto Koento memainkan peran nyata dalam proses ini. Sebagai prajurit yang terlibat sejak awal, pengalamannya dalam pelatihan militer Jepang, pemahaman terhadap taktik tempur modern, serta jaringan organisasi sangat berguna dalam membentuk karakter awal militer Republik Indonesia. Kepergian Letnan Kolonel Tentara Nasional Indonesia Suroto Koento tanpa jejak mengandung nilai simbolik sebagai pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan hanya milik mereka yang tercatat namanya dalam buku sejarah, tetapi juga milik mereka yang hilang dalam gelap tanpa bisa kembali, namun tetap menjadi bagian dari narasi kolektif bangsa. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.